Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nineng Ariski Noventi dengan NPM 1951 02 10 18 dan juga rekan saya yang bernama Fitri Septiati dengan NPM 1951 02 10 19 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini kami akan mempresentasikan dan melakukan uji asumsi klasik serta uji T dan uji F pada data mini skripsi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 1 dengan Bapak Imam sebagai dosen pengampunya. Untuk membantu mengestimasi data, di sini kami akan menggunakan aplikasi EVI10. Data yang kami gunakan yaitu analisis pengaruh luas areal perkebunan kelapa sawit, produksi perkebunan kelapa sawit, dan volume ekspor kelapa sawit terhadap ekspor kelapa sawit di Indonesia tahun 2000 sampai 2019 yang dilambangkan Y sebagai ekspor kelapa sawit di Indonesia tahun 2000 sampai 2019, X1 sebagai luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2000 sampai 2019. X2 sebagai produksi perkembangan kelapa sawit di Indonesia tahun 2000 sampai 2019 dan X3 sebagai volume ekspor kelapa sawit di Indonesia tahun 2000 sampai 2019. Setelah semua data yang diperlukan telah siap, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memasukkan terlebih dahulu data mini skripsi tersebut ke aplikasi EVI10. Karena data yang digunakan yaitu time series, maka pilih default regular frequency pada Word file struktur type dari pilih annual untuk frekuensi. Selanjutnya, di sini kami akan memasukkan start date tahun 2000 dan end date-nya tahun 2019. Setelah tampilannya seperti ini, pilih quick, lalu ke empty group atau edit series. Setelah itu, langkah berikutnya paste data mini skripsi yang ada di Excel. Data yang telah diinput ini kita beri nama dengan group 1. Setelah itu bisa di close.
Selanjutnya, kami akan menguji data mini skripsi ini dengan asumsi klasik sebelum diregresikan dan melakukan uji parsial dan simultan. Di dalam regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linier dikatakan blue. Blue adalah singkatan dari Bayes Linear and Bayes Estimation. Pada data ini, kami akan melakukan 4 langkah dalam pengujian asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas residual. Uji normalitas residual adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Untuk melakukan uji ini pada FI 10, kita harus melakukan regresi terlebih dahulu seperti sebelumnya pernah dijelaskan. Caranya yaitu klik CTRL, lalu dengan mengklik variabel terikat yaitu Y, dilanjutkan dengan variabel bebas yaitu X1, X2, dan X3. Klik kanan, lalu pilih open, kemudian pilih as equation, lalu akan muncul equation estimation. Untuk memudahkan membaca data, kita pindahkan koefisien C di belakang Y. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul hasil perhitungan regresi dengan variabel terikat yaitu ekspor kelapa sawit di Indonesia tahun 2000 sampai 2019. Langkah selanjutnya, klik view yang ada di atas, lalu klik residual diagnosis dan pilih histogram normality test. Maka akan terlihat tampilan seperti ini. Untuk menguji apakah ada masalah pada persebaran data, mula-mula kita menentukan hipotesis yaitu HO merupakan residu tersebar secara normal, sedangkan HA diasumsikan residu tersebar secara tidak normal. Setelah itu lalu kita lihat
nilai Jar-Kueberanya dan probability-nya di tampilan ini. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan pada regresi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas, dan jika berbeda akan disebut sebagai heteroskedastisitas, sama seperti uji normalitas residual. Langkah pertama yaitu heteroskedastisitas tes. Setelah muncul tampilan seperti ini dan terdapat beberapa banyak pilihan untuk menguji masalah heteroskedastisitas, namun karena kami memilih metode Glaser, lalu klik OK, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Untuk menguji apakah ada masalah pada heteroskedastisitas, mula-mula kita menentukan hipotesis dengan asumsi HO, yaitu sebagai homoskedastisitas, dan HA yaitu sebagai heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Langkah awal, klik view bagian atas seperti uji sebelumnya, lalu klik residual diagnosis, lalu ke serial correlation LM test, lalu terlihat likes 2, lalu klik OK, maka tampilannya akan muncul seperti ini. HO diasumsikan tidak ada masalah autokorelasi, dan HA terdapat masalah autokorelasi. Yang terakhir yaitu deteksi multikolinearitas. Deteksi ini untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi multikolinearitas. Di sini kami akan menggunakan metode VIV. Langkah selanjutnya, klik view yang telah diestimasikan, lalu klik koefisien diagnosis dan pilih variance information, faktor untuk menentukan ada atau tidaknya masalah multikolinearitas dengan metode ini. Maka yang dilihat yaitu tampilannya seperti ini.
Selanjutnya, setelah melakukan uji asumsi klasik, kami akan melakukan regresi dan interpretasi secara parsial dan simultan melalui uji T dan uji F. Setelah keempat variabel diestimasi, maka terlihat hasil regresinya. Untuk mengetahui pengaruh variabel terhadap tingkat pengaruh luas areal, produksi dan volume ekspor kelapa sawit di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2019, maka bisa kita lihat informasi dari tabel yang ada di atas ini. Berdasarkan tabel di atas ini, dapat diketahui persamaan regresi data panel berikut dan isinya dapat kita lihat di atas. Pertama-tama kita lihat nilai konstannya. Yaitu koefisien regresi variabel sebagai luas areal perkebunan dapat memperoleh koefisien, kita lihat tampilannya di layar. Lalu yang ketiga yaitu koefisien regresi variabel produksi perkebunan kelapa sawit. Dapat kita lihat koefisiennya di tampilan layar. Dan yang terakhir yaitu koefisien regresi variabel volume ekspor kelapa sawit dapat memperoleh koefisien, dan kita lihat di tampilan ini hasilnya. Itu dapat kita lihat dari koefisien regresi. Sekarang kami akan melakukan interpretasi uji parsial melalui uji T untuk variabel X1, X2, dan X3. Itu masing-masing dapat kita lihat memperoleh nilai di tampilan layar. Kita bisa lihat memperoleh masing-masing nilainya. Itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai analisis pengaruh luas areal perkebunan kelapa sawit, produksi perkebunan kelapa sawit, dan volume ekspor kelapa sawit terhadap ekspor kelapa sawit di Indonesia tahun 2000 sampai 2019. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat, dan kami akhiri dengan selamat pagi.